Orang mana itu? Nama baiknya? Satu. Enggak ada suara. Satu. Enggak ngaruh suaranya. Baik. Enggak usah deh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita senantiasa istiqomah untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah setelah kita libur ya 2 minggu ya masuk ke tahun 2023 ya, karena kemarin tentu Mas libur tuh biasanya ada yang bertanya, kayaknya kalau libur banyak yang pulang kampung ya. Sebagian teman-teman kita Pak Haji Marjono ke Semarang ya, karena memang pada libur sekolah. Saya punya orang tua di Ciamis, pulang juga ke Ciamis. Nah, kalau Pak Cahyo nggak pulang, karena ada cucunya pulang kampung, pulangnya ke Pamulang. Pak Rizky juga kayaknya keluar kota ya. Silaturahim dengan keluarga dan sebagainya ya. Jadi bukan karena dalam rangka tahun baru, karena memang mungkin sebagian besar banyak kesibukan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita memulai kembali kajian kita. Pada hari ini saya ingin menyampaikan hadis urutan nomor 3 dari Mukhtarul Ahadis. Hadis ini berkaitan dengan penyakit ilmu ya. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim, afatul ilmi an-nisyan wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahlihi ya. Kata Nabi, penyakit ilmu itu adalah lupa ya. Dan menyia-nyiakannya ialah bila engkau, kata Nabi, menyampaikannya atau membahasnya atau membicarakannya kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Ada juga yang mengartikan afatul ilmi ini adalah bencana ilmu ya, atau penyakit ilmu. Jadi penyakit ilmu itu kata Nabi adalah lupa ya. Padahalnya memang ya seringkali ya, kalau kita anak-anak saja ya, kalau di sekolah itu rukun Islam itu diajari dari kelas TK. Pas SMA dapat lagi, ditanya belum tentu hafal. Bahkan ada yang unik, Pancasila itu setiap Senin anak-anak upacara di sekolah kelas 1 sampai ya Pancasila dipelajari sampai perguruan tinggi. Ditanya urutan Pancasila masih lupa ya, bahkan pernah terjadi misalkan di media ya, di media ada anggota dewan pernah ya di televisi Pancasila lupa urutannya. Padahal dari kelas 1 SD sudah upacara mendengarkan Pancasila, menghafalkan Pancasila itu lupa. Karena memang salah satu ya penyakit ilmu itu lupa. Oleh karena itu tentu
karena lupa itulah penting sekali kita bagaimana supaya ilmu itu kita dapatkan tidak sia-sia. Ya. Tentu yang terpenting salah satunya adalah bagaimana ilmu walaupun itu sedikit terkait dengan ilmu yang bermanfaat buat kita ini tidak lupa. Apalagi jangan sampai kita melupakan ilmu tersebut. Dalam sebuah catatan ya, Syekh Abdul Aziz itu membuat catatan terkait dengan bencana ilmu dan salah satunya yang menghalangi seseorang untuk ya menuntut ilmu. Salah satunya adalah karena menuntut ilmu ini niatnya salah. Menuntut ilmu ini salah niat. Karena salah niat inilah bisa menjadikan ilmu ini lupa. Ilmu ini menjadikan bencana. Bencananya salah satunya adalah lupa. Kok bisa salah niat? Ya kalau menuntut ilmu itu karena terpaksa, nggak enak gitu ya. Terpaksa, ya nggak akan dapat apa-apa. Ya kalau mahasiswa di kampus biasanya, ya saya mendapatkan ada mahasiswa yang kalau ke kampus itu ya terpaksa yang penting dapat nilai. Datang ke kampus tidur, ya. Apalagi saya kalau misalkan mengajar kelas Sabtu, malamnya mahasiswa itu habis dapat shift malam. Misalkan ada beberapa mahasiswa yang karena anggota TNI atau anggota Polri dapat piket malam, dia ngambil S1, ngambil kuliah Sabtu. Jadi izin begitu datang, ya Pak mohon izin semalam saya mendapatkan tugas piket. Nah, itu kan ngantuk. Atau mahasiswa lain yang kadang-kadang karena tugas shift malam itu ngantuk. Ya walaupun niatnya lurus misalkan ya, tapi karena kondisi-kondisi tersebut ya, akhirnya ketika menuntut ilmu terpaksa tidak maksimal. Ya, jadi menuntut ilmu karena niat. Ini niat penting. Ya, jadi kalau kita niat memang ingin mampu, ingin bisa menguasai, tentu menuntut ilmu menjadikan sesuatu yang ya insya Allah tidak menjadi lupa. Terus yang kedua, kata Syekh Abdul Aziz bin Muhammad itu ada bukunya namanya Muallim Fitorik ya. Karena ingin terkenal dan ingin tampil. Nah ini ya, jadi menuntut ilmu karena cita-citanya udah besar ingin terkenal, ingin tampil di depan, ya, ingin selalu ingin ya dipuji oleh orang. Ini pernah ada pesan dari Imam Syatibi ya dalam sebuah buku ya Al-Ihtisan. Berkata, sesuatu yang paling terakhir hilang dari hati orang-orang soleh adalah keinginan untuk berkuasa dan keinginan untuk tampil. Jadi salah satu ini adalah yang menjadi penyakit karena seseorang itu ingin tampil, ingin berkuasa, menuntut ilmu karena itu. Ya. Imam Ahmad ini pernah menyampaikan, beliau ingin tinggal ya bukan di tengah kota Mekah. Imam Ahmad ya seorang ulama besar ya menjadi imam ya ahli fikih, menjadi imam, jadi panutan ya ahli hadis. Beliau pernah mengatakan sesungguhnya beliau itu ingin tinggal di pinggiran kota. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa beliau itu banyak hafal hadis, ya seorang ulama besar, sehingga dikhawatirkan beliau itu banyak dipuji oleh orang. Ya, sesungguhnya kata Imam Ahmad, aku ini ingin tinggal di pinggiran kota supaya tidak ada yang memujiku. Ya, ketika Imam Ahmad disebut-sebut namanya, beliau selalu berdoa mudah-mudahan ini ujian bagiku. Jadi ya salah satu ya hal yang dapat mengganggu seseorang yang bisa menjadikan bencana dalam menuntut ilmu karena ingin tampil dan ingin terkenal. Yang berikutnya adalah karena lalai menghadiri majelis ilmu. Ya, majelis ilmu itu adalah bisa juga pengajian, bisa juga kajian, ya, bisa juga kelas. Tetapi kita juga tidak boleh menyangka ya suudzon terhadap seseorang. Wah, nggak pernah datang pengajian nih Ahad pagi.
berarti nggak mau ikut kajian, tidak mau ikut menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu banyak. Mungkin di kantor ada seminggu sekali kajian. Apalagi sekarang udah lumrah ya. Di kantor ya seminggu sekali ngundang narasumber, baik yang sama ataupun berbeda. Sehingga kita tidak boleh berhusnuzon, wah nggak mau ikut kajian. Bisa jadi memang sudah ikut kajian di luar, kajian banyak. Atau bisa jadi ya ikut kajian mungkin melalui kajian di tempat lain ya, bukan di kantor tapi mungkin di masjid lain. Karena bisa jadi kajian ini Bapak dan Ibu hadirin juga kadang-kadang kesergan kita, kecocokan dengan guru atau kebutuhan yang kita tunggu, yang kita mau. Contoh, oh memang saya ingin mendalami bacaan Al-Quran, sehingga bisa jadi yang dicari ya guru yang berhubungan dengan kebutuhan kita. Saya mungkin kalau masalah fikih sedikit banyak sering mempelajari. Apalagi mungkin saya sekolahnya di madrasah aliyah, pernah di sanawiyah aliyah. Sedikit banyak kalau masalah fikih sudah tahu. Jadi yang saya butuhkan misalkan masalah bacaan mendalami. Oh saya lebih mendalami masalah ya akhlak misalkan. Jadi tidak boleh juga kita berprasangka buruk. Karena bisa jadi yang dia butuhkan materinya bukan itu. Ya. Oh bisa jadi misalkan ada seseorang yang memang dia ingin mengkaji dari salah satu ustadz yang dia yakini yang dia sampaikan adalah memang cocok. Misalkan ada kajian-kajian, oh saya lebih cocok dengan Ustadz Adi Hidayat. Dimanapun ada Ustadz Adi Hidayat berusaha hadir. Di YouTube ada Ustadz Adi Hidayat, dia dengarkan. Kenapa nggak ikut kajian di sini? Ya mungkin dia memang itu yang dibutuhkan. Ya. Sehingga jangan bersuuzon juga kalau bikin kajian, misalkan subuh ada yang datang, ada yang enggak, kadang datang, kadang enggak. Ya, karena bisa jadi majelis ilmu itu sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi jangan juga kita lalai sama sekali. Padahal kita mengakui bahwa kita ada kekurangan dalam bidang misalkan baca Quran, ya kita telatenin mendalami bacaan Al-Quran. Oh saya kayaknya masalah kaifiat ibadah terkait dengan ibadah saya masih kurang. Oh berarti saya perlu mendalami fikih. Saya masih bingung nih, ya kalau sholat misalkan sholat masbuk harus gimana caranya? Oh berarti saya perlu mendalami. Berarti itu belajarnya dengan ustadz yang mendalami ilmu fikih. Jangan ustadz yang belajar mengajarkan tafsir, kagak nyambung juga, ya. Karena mungkin semakin tinggi ya pendidikan, semakin tinggi keilmuan, maka semakin spesialisasi. Ya layaknya dokter. Semakin tinggi nggak ada dokter yang semuanya bisa. Orang mau operasi, itu dokternya banyak. Ya, ada anestesi. Gimana kalau dibius? Aman apa tidak? Mau kalau dioperasi, belum lagi penyakit dalam. Dokter penyakit spesialis dalam. Ketika akan dioperasi, ada lagi dokternya dokter bedah. Macam-macam. Karena spesialisasi. Nggak ada dokter membedah, langsung bedah aja. Ya, nggak ada. Karena semakin tinggi keilmuan berarti semakin spesialisasi. Begitu juga dalam keilmuan agama. Ada yang disebut ahli hadis, ya, ada yang ahli Al-Quran, ada yang ahli tafsir, ada ahli fikih dan sebagainya. Jadi salah satunya adalah bencana yang menghalangi seorang adalah untuk menuntut ilmu adalah lalai menghadiri majelis ilmu. Ya, tetapi majelis ilmu itu juga jangan sampai kita terkecoh bahwa majelis ilmu itu banyak. Tidak harus di masjid, di tempat kita, tentu bisa di luar. Oh saya sempatnya di kantor, saya cocok banget dengan ustadznya. Ya kalau pertanyaan, kalau bertanya saya nyaman aja. Ya dia lanjutkan. Yang penting jangan sampai tidak sama sekali. Apalagi sekarang media pembelajaran itu bisa secara online. Ya, bisa secara online. Ya, sekarang guru-guru ya mengajarkan secara online dari mana saja.
ya, walaupun sekarang sudah mulai offline. Tetapi ada beberapa kampus misalkan, ada yang melakukan secara online sekaligus offline, dua-duanya. Ya, kita dimanapun, di mana saja yang penting tersambung dengan internet bisa melakukan itu. Ya, bahkan mungkin bapak-bapak dan sekalian, ibu-ibu sekalian, kita bisa mendengarkan ceramahnya UAS dari mobil, ya, dari manapun, ya, sesuai dengan harapan kita, dan kita bisa memilih. Hadirin yang dirahmati Allah, barangkali untuk kajian pagi hari ini demikian, ya. Barangkali kalau terlalu lama biasanya memang ngantuk, ya. Ya memang kalau habis subuh memang waktunya ngantuk. Ya, kalau lebih dari 15 menit sudah tidak efektif. Ya, kalau ngajar memang seperti itu. Ada waktu-waktunya, ya. Jadi kalau pagi, kalau anak-anak SD, SMP, SMA itu efektifnya memang sampai jam 9. Istirahat, ya, habis jam 9 nanti sampai jam 10, ya, udah mulai agak ngantuk. Nanti seger lagi setengah 12 ngantuk lagi. Habis sholat zuhur makan biasanya ngantuk lagi. Sama mahasiswa juga demikian. Ya, jadi memang ada waktu-waktunya. Apalagi ini kajiannya kajian subuh, ya. Biasanya kalau lebih dari 15 menit ya memang akan ngantuk. Apalagi kalau yang memberikan materi bukan ustadz terkenal, ya, wah itu pengaruh lagi. Ya, baik Bapak dan Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, insyaallah nanti ada pengumuman dulu dari Pak Ketua DKM. Jadi Pak Saleh ada pengumuman? Baik. Baik, mohon maaf ini kayaknya ada sedikit masalah settingan sound systemnya. Ya, mudah-mudahan bisa mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita yang terpenting sebetulnya bukan pengajiannya, tetapi yang terpenting kita bisa sholat subuh secara berjamaah, dan mungkin ada juga kalau sempat nanti silaturahim kita bisa setelah kajian kita bisa silaturahim, ya, bersama-sama di masjid, ya, walaupun dengan sedikit ada teh dan sebagainya. Baik, disilakan Pak Soleh untuk menyampaikan.